Alam. Suryati Marija adalah atlet yang berasal dari Desen Krapoh, Desa Gunung Tumpeng, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Mengawali karir pada klub Dragon Salatiga. Selanjutnya Suryati tercatat telah menyabet 3 medali dengan rincian 1 emas maraton perak 3000 meter dan perunggu 10.000 meter pada SEA Games 1989 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kemudian pada SEA Games 1991 di Manila, Filipina, Suryati meraih perak pada nomor 10.000 meter. Pada tahun yang sama dia juga meraih perunggu nomor 1 km pada kejuaraan Asia. Lalu pada SEA Games 1993 di Singapura meraih 1 emas maraton dan perunggu 3.000 meter. Setelah pensiun sebagai atlet maka, Suryati bekerja di Dispenda Medan dan melanjutkan karir sebagai pelatih yang sukses melahirkan atletik berprestasi seperti Edi Haryanto Harahap, Nyai Prima Agita Siregar, dan lainnya. Itu dengan mengendarai mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2018 nomor Nopol BK 1244 ID yang pada saat itu dikemudikan atau disupiri oleh seseorang yang diketahui bernama Ahmad. Bagaimana penjelasan tadi, Pak Ahmad ini adalah sopir insidental yang sering kemudian digunakan jasanya oleh keluarga almarhumah Suryati untuk beberapa keperluan. Nah, kemudian kita melacak dari beberapa sumber berita karena memang keluarga selama ini terputus komunikasinya. Dari keluarga yang di Medan maupun juga pihak otoritas kepolisian maupun lain sebagainya yang berwenang dalam ini tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga di sini. Karenanya sumber-sumber berita hanya kami bisa himpun dari beberapa pemberitaan di media. Yang di situ kami ketahui bahwa kecelakaan itu melibatkan truk Nopol BA 8354 GS. Nah, dari kejadian yang kemudian bisa kita sari dari beberapa pemberitaan itu, maka kami berpendapat itu peristiwa hukum yang kemudian termasuk terjadi dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 311 ayat 5 untuk pasal 311 ayat 3, pasal 310 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Nah, sebagaimana kemudian kami dan keluarga sudah mencari berbagai informasi, nampaknya proses hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bukan kami seperti itu, karena informasi juga bahwa sopir yang namanya Ahmad itu pada saat pemakaman pun tidak hadir ya. Betul informasinya begitu ya. Padahal dari pemberitaan yang bersangkutan tidak mengalami luka serius yang kiranya dapat menghambat dirinya untuk dapat hadir paling tidak sebagai bentuk keprihatinan. Nah, keluarga selama ini sudah berusaha berkomunikasi kepada suami almarhum Bu Suryati, tetapi tidak pernah direspon ya. Satu, sebenarnya keluarga berkehendak agar paling tidak sopir atau pihak-pihak terkait itu untuk bisa berkomunikasi dengan keluarga dan bisa menyampaikan maaf, kira-kira begitu. Tapi hal itu tidak direspon sama sekali. Nah, karenanya demi keadilan yang kemudian ini menyangkut kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia atau korban jiwa Bu Suryati Marija, yang dalam hal ini ada keluarganya selaku ahli waris, menuntut agar itu dapat diproses hukum. Kita kemudian sebenarnya bisa berkaca pada jurisprudensi atau semacam kejadian yang serupa, yaitu insiden kecelakaan yang melibatkan Vanessa Angel di ruas tol Jalan Jombang November 2001 kemarin, yang kemudian diketahui sopirnya yang namanya Tubagus Jody telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang dengan hukuman 5 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 310 ayat 4 dan 5, 311 ayat 3 Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, hal itu kemudian bisa kita berkaca dari kejadian itu, sopir daripada ini nampaknya juga harus dimelalui proses hukum. Nah, terlebih juga kemudian bagaimana status daripada sopir itu, kemudian sopir dari truk dan seterusnya. Dalam hal ini kami selaku kuasa hukum telah membuat surat yang kami tujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Siak, yang kebetulan itu wilayah hukum Polres Siak, Polda Riau ya Pak ya, dan Kasat Lantas Polres Riau, yang pada pokoknya kami mohon konfirmasi penanganan laka lantas yang menewaskan Suryati Marija yang merupakan pelari nasional. Yang di sini kami menyebutkan ada beberapa hal pokok konfirmasi yang kami mohonkan. Satu, bagaimana kronologis faktual hasil olah TKP dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satlantas Polres Siak atas insiden kecelakaan tersebut. Dua, bagaimana perkembangan
proses hukum terkait insiden kecelakaan tersebut. Bagaimana status hukum daripada pengemudi mobil yang ditumpangi oleh almarhum Suryati Marija. 4. Bagaimana status hukum para penumpang lain yang selamat dalam kecelakaan tersebut. Perlu kami tanyakan status hukum para penumpang lain, apakah ini murni kecelakaan atau ada dugaan sabotase dan seterusnya. Ini wewenang polisi untuk melihat. Makanya perlu status hukum daripada penumpang lain. Juga bagaimana pula hak-hak yang melekat daripada almarhum Suryati Marija terkait dengan korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di ruas jalan tol. Ini kan sebuah peristiwa hukum tersendiri yang mana selain menyangkut undang-undang jalan, juga ini terkait dengan peraturan tentang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 38 tahun 2004 tentang jalan dan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2017 tentang jalan tol. Juga ada peraturan Menteri Keuangan yang menyangkut santunan bagi korban kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Makanya ini harus karena ini menyangkut korbannya adalah dulu dapat disebut sebagai seorang pelari legendaris, makanya dia mengalami kecelakaan di ruas jalan tol dan nampaknya secara hukum mengandung beberapa implikasi hukum sebagaimana tadi saya sebutkan. Secara pidana itu ada di Undang-Undang Lalu Lintas, juga menyangkut bagaimana pelayanan dan tanggung jawab dari pengelola jalan tol, menyangkut pula tentang bagaimana jasa raja, santunan dan seterusnya. Ini perlu kami ketahui. Karenanya kami nanti dari surat ini kami mohonkan dan kami tembuskan kepada beberapa pihak, termasuk kepada otoritas di Kapolda Riau, pimpinan PT Utama Karya Persero selaku pengelola tol Pekanbaru Bume, juga kepada pimpinan PT Persero Asuransi Jasa Raja Peradilan Medan. Hal ini nanti coba akan kami tanyakan untuk kami nanti secara privat kalau memang dianggap perlu, kami juga bisa melakukan upaya hukum secara perdata. Karena ini menyangkut keperdataan, secara pidana harus diproses. Kalau dianggap perlu, kami juga mungkin menempuh upaya hukum perdata agar kemudian ini bisa menjadi salah satu pelajaran dan bisa menjadi pintu masuk penyelesaian terkait dengan laka lantas di kemudian hari yang khususnya di ruas jalan tol. Saya kira itu ini kami. Kalau untuk hak sampai saat ini enggak pulang bahwa Lebaran mau mudik, ternyata di tengah jalan ada kecelakaan yang di kilometer 36 Pekanbaru itu terjadi kecelakaan. Makanya saya sangat prihatin sekali dan saya mempunyai tanggung jawab sebagai keluarga besar. Biarpun sebenarnya Kak Maris juga sudah ada di anak-anak, tapi anak-anak masih kecil. Makanya saya dengan pas ini saya minta bantuannya untuk menyampaikan bahwa saya sopirnya itu bisa diproses sesuai aturan yang berlaku. Ya, saya membuat membawa kuasa hukum Mas Sofian ini untuk fasilitasi dan saya minta tolong sekali karena ini bukan untuk memviralkan tapi sebagai keluarga besar Suryati yang ada di Salatiga mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan kita keluarga di Salatiga selama 3 tahun, hampir 4 tahun tidak bertemu. Sampai jenazahnya pun waktu itu kita sudah minta, kita siapkan pesawatnya, sudah standby, terus sama ambulan untuk nanti bawa ke rumah sakit untuk diformalin, terus nanti ke bandara itu sudah kita siapkan semua. Ternyata dengan komunikasi yang jarak jauh dari Medan sama Salatiga itu tidak memungkinkan untuk kita musyawarah. Lewat telepon pun kalau dia tidak setuju, tidak diangkat, sudah kita keluargakan. Terus waktu itu saat itu kita langsung utus adik saya, 2 Supriyanto ini, saya utus langsung ke sana. Ternyata di tengah jalan pesawatnya telat kita. Akhirnya sampai di Medan sana sudah
setengah enam sudah dimakamkan. Memang sana nunggu sampai jam 4. Jadi jam 4 itu baru jenazah kakak saya sore itu disemayamkan di sana. Jadi kita putus komunikasi karena tidak ada keluarga yang dari Salatiga itu musyawarah definisi masalah jenazah. Sebenarnya kemarin kita tetap untuk dibawa ke Salatiga, tapi dari pihak sana suaminya juga kondisi kecelakaan, tapi sebenarnya masih bisa bicara, tapi mungkin kondisinya shock juga, kita juga paham. Tapi kalau sana itu berduka sih lebih berduka lagi, keluarga besar apalagi bapak saya, ibu saya masih sudah semua. Ini tadi mendengar saya sampaikan bahwa ini sopir harus diproses secara hukum karena jelas kakak saya pasti minta keadilan. Karena apa? Kelalaian sopir ataupun itu disengaja atau tidak disengaja itu kan, makanya saya mohon untuk membantu sopir private. Sopir itu apa Pak? Itu orang lain atau keluarga dari suami? Orang lain, cuman waktu dipakai Pak, pernah juga dia nyopiri ke daerah sini. Identitas Pak boleh diungkapin Pak, sang sopir itu kalau nggak nama sopir lengkapnya saya tidak tahu, cuman namanya Ahmad. Ahmad. Alamatnya kita juga tidak tahu. Sebenarnya proses hukumnya di pihak dari Salatiga sudah tidak dikonfirmasi seperti apa? Masalah hukum tidak pernah, justru ini yang saya angkat ini baiknya tidak ada. Kemarin saya konfrontasi konser ke anaknya, itu saya tanyakan malah yang datang cuma ibu. Padahal sopir ini tidak apa-apa, kondisi itu masih sehat, enggak luka dan sebagainya, mungkin kaget wajar lah. Tapi masa mau minta maaf ke keluarganya Suryati sendiri, itu cuma ibu. Ya, Pak Nyun Sewu, setiap kecelakaan, setahu kita ya Pak ya, itu entah itu jalan tol atau jalan nasional, pasti penegak hukum kan turun ya Pak ya. Setahu kenapa kok sampai ada tuntutan sopir di proses hukum? Apa ketika kecelakaan itu PJR atau Satlantas atau pihak tol Jasa Marga itu tidak ada terlibat mengusut kasus ini atau selesai gitu aja? Dan makanya itu ini tidak ada etikat baik, tidak ada informasi dari penegak hukum. Makanya ini kita angkat itu di situ. Nanti respon dari sana seperti apa? Gitu. Yang jelas dari keluarga besar Salatiga meminta sopir itu diproses secara hukum. Kebetulan di disubnya, saya telepon di disubnya, diarahkan ke laka lantasnya. Waktu itu mungkin sinyal di sana sulit ya Pak, jadi putus. Kenapa bukan lantas Pak? Kenapa bukan Polda, Polresnya atau apa kok disub? Enggak, makanya saya pakai kuasa hukum. Nanti caranya Mas Sofian mau menyampaikan tuntutan kita itu seperti apa, nanti mekanisme kan dari Mas Sofian. Ini nabrak truk. Jadi kondisinya truk kan pelan Pak, biarpun di tol kan nggak mungkin truk itu kecepatan di atas 100. Nah tapi dia bentur truk begini. Gambarnya kita punya, nama sopir juga sudah ada, Pak Yudi juga ada. Jadi sebelah kiri itu ada kakak saya kena di Pak sebelah kiri, atap yang sebelah kiri didorong begitu. Karena kecepatan tinggi dia kan terlempar ya. Kemungkinan nggak pakai mobil sabun. Itu travel ya? Mobil pribadi bukan Disewa berarti ya? Pajero Dakar. Mobil pribadi di korban. 2018. Tapi yang mengemudikan Pak. Iya, sopirnya. Di dalamnya ada siapa aja Pak? Siapa itu? Bukan, ya. Sopir, suami sebelah kiri, sebelah kiri belakangnya. Korban? Ya itu sebenarnya. Kalau informasi ya saya Suryati sebelah kiri juga saya, terus tengah anaknya, terus yang sebelah kiri nanti mau gantiin sopir, ya itu calon menantunya sebenarnya, calon dari Zahra itu. Balita yang anak kecil itu yang Bukan balita. berarti tidak ada balita. Enggak ada. Itu sudah umur 27. Nanti ada gambar Pak. Ya. Perasaannya aja. Seringkali diungkapkan sama orang tua saya, ayah saya sama ibu. Pak,
sebagai perwakilan keluarga Pak, itu seperti apa Pak yang diharapkan dari kasus ini Pak? Sopirnya ya diproses secara hukum, terus dari pihak keluarga suami maupun anak kan saat ini juga masih berduka, tapi lebih berduka lagi kan dari pihak Salatiga, keluarga besar Salatiga. Dan kita juga memohon dengan sangat, kemarin jenazahnya Suryati itu dibawa ke Salatiga, disemayamkan di Salatiga. Berhubung komunikasi yang tidak lancar karena jarak jauh yang sangat jauh, akhirnya dari kita ya pasrah, karena delegasi dari kita atau wakil dari kita ke Medan kebetulan datangnya juga telat karena ketinggalan pesawat. Pak, kejanggalan apa sih Pak yang menurut keluarga sini Pak, ada kejanggalan tertentu Pak hingga ada ganjalan seperti apa Pak? Ya, ganjalannya gini, kok tidak ada etikat baik dari sopirnya. Minimal ada permintaan maaf. Ini momennya kan Lebaran, sangat bagus. Telepon kan keluarga banyak, keluarga kita juga mungkin anaknya Mbak Suryati sendiri, suaminya kan juga punya. Apalagi sebagai sopirnya saya kira juga punya nomor telepon itu. Tapi tidak ada etikat baik sama sekali. Saya udah kasih tenggang waktu 1 minggu. Ternyata kok tidak ada sama sekali. Momennya kan sangat baik untuk pas hari Lebaran. Tapi niat itu tidak ada ya. Kita sekarang permintaan utama adalah sopirnya proses secara hukum. Dan saya pakai kuasa hukumnya sama Mas Sofian, mudah-mudahan nanti bisa lanjut. Amanah dari kakak saya sangat yang saya anggap amanat ya ini. Itu mau tinggal di Salatiga, mau bikin rumah di Salatiga, bahkan sudah beli tanah di Salatiga itu kemarin harga 30 juta gitu. Itu mau didiriin rumah, nanti tuanya setelah pensiun dia mau